Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang negasi pernyataan majmu'. Seperti kita ketahui, pernyataan majmu' itu merupakan gabungan dari dua pernyataan atau lebih yang menggunakan kata penghubung tertentu. Ada yang menggunakan kata penghubung dan yang disebut dengan konjungsi. Kemudian ada yang menggunakan kata penghubung atau yang disebut dengan disjungsi. Ada juga yang menggunakan kata penghubung jika maka yang disebut dengan implikasi. Kemudian juga ada yang menggunakan kata penghubung jika hanya jika yang disebut dengan biimplikasi. Dan kali ini yang kita bahas adalah pernyataan majmu', implikasi, dan negasinya. Jadi negasi dari implikasi. Kita tahu bahwa kata penghubung dari implikasi itu adalah jika maka. Jadi kalau misalkan ada satu pernyataan, misalkan pernyataan P dan Q, kemudian dihubungkan dengan menggunakan kata jika maka, dan kita ketahui untuk jika maka simbolnya menggunakan tanda panah ke arah kanan. Jadi jika P dan Q dihubungkan dengan menggunakan kata jika maka jika ada bentuk seperti ini, membacanya adalah jika P maka Q. Jadi jika P maka Q. Nah, yang kita cari nanti adalah negasinya. Misalkan ada suatu pernyataan seperti berikut. P adalah pernyataan matahari bersinar cerah. Kemudian yang Q, hari ini tidak hujan. Maka jika kita menggunakan kata penghubung jika maka, kita tuliskan jika P maka Q, maka bunyinya pernyataannya adalah jika matahari bersinar cerah. Jadi kalau kita tuliskan jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Maka hari ini tidak hujan. Ini adalah pernyataan implikasinya. Jika P maka Q. P adalah matahari bersinar cerah, Q adalah hari ini tidak hujan, maka jika P maka Q itu berbunyi jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Nah, yang kita cari adalah negasinya. Negasi dari jika P maka Q, maka negasinya adalah hari ini matahari bersinar cerah. Negasinya matahari bersinar cerah. Jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Maka negasinya hari ini matahari bersinar cerah dan hari ini tidak hujan. Maaf, hari ini hujan. Jadi jika P maka Q-nya, implikasinya adalah jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Maka negasinya adalah matahari bersinar cerah dan hari ini hujan. Karena di sini pernyataannya jika P maka Q-nya adalah
jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Sehingga negasinya matahari bersinar cerah dan hari ini hujan. Jadi walaupun matahari bersinar cerah, tetap hujan. Itu negasinya. Mengapa tidak yang lain? Misalkan negasinya adalah jika matahari tidak bersinar cerah, maka hari ini hujan. Misalkan. Nah, untuk menentukan negasinya, mengapa negasinya adalah matahari bersinar cerah dan hari ini hujan, itu bisa kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi kalau kita perhatikan negasinya, negasi dari jika P maka Q, matahari bersinar cerah, ini adalah P, kemudian kata penghubungnya adalah dan, hari ini hujan merupakan negasi dari Q, negasi dari Q. Nah, mengapa seperti ini? Nanti kita bisa lihat tabel kebenarannya. Jadi, menentukan negasinya tidak asal menurut perasaan kita, tetapi apakah secara logika itu benar atau tidak. Nah, negasi dari jika P maka Q, itu mengapa P dan negasi Q? Ini karena keduanya itu mempunyai nilai kebenaran yang sama atau keduanya adalah ekuivalen. Nah, kita bisa melihat tabel kebenarannya. Dan kita juga bisa melihat nanti mengapa kok tidak jika negasi P maka negasi Q. Kita coba. Mengapa tidak jika matahari tidak bersinar cerah maka hari ini hujan. Mengapa tidak seperti itu negasinya? Nanti bisa kita lihat tabel kebenarannya. Baik, dari dua pernyataan, kalau kita lihat tabel kebenarannya P dan Q, maka kemungkinannya P-nya benar, kemudian Q-nya benar. Kemudian jika P-nya benar, kemungkinannya Q-nya salah. Atau P-nya salah, kemungkinan Q-nya yang benar. Atau P-nya salah, kemungkinan Q-nya juga salah. Jadi ini adalah kemungkinan yang terjadi jika ada dua buah pernyataan. Kemudian karena kita mau mencari negasi dari jika P maka Q, kita cari terlebih dahulu jika P maka Q, di mana implikasi itu akan bernilai benar jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama atau pernyataan yang pertama salah dan pernyataan yang kedua benar. Sedangkan kalau pernyataannya benar kemudian salah, maka itu salah. Atau pernyataan implikasi itu kan bernilai salah jika pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua salah, sedangkan yang lainnya bernilai benar. Sehingga jika benar maka benar itu adalah benar. Jika benar maka salah, ini yang tidak boleh, ini yang salah. Salah jadi benar, ini benar, kemudian salah jadi salah, ini juga benar. Kemudian negasinya, negasi jika P maka Q, negasi benar berarti salah. Negasi salah berarti benar. Kemudian negasi dari benar berarti salah. Negasi dari benar berarti salah. Nah, sekarang kalau kita cari P dan negasi Q. P dan negasi Q, berarti kita membutuhkan negasi Q. Ini kita cari negasi Q. Q-nya benar berarti negasinya salah. Q-nya salah berarti negasinya benar. Q-nya benar berarti negasinya salah. Q-nya salah berarti negasinya benar. Sehingga P dan negasi Q, P-nya benar dan salah, maka salah. Jadi konjungsi itu akan benar jika keduanya benar. P-nya benar,
Kemudian yang tadi P-nya benar, negasi Q-nya, dan negasi Q-nya adalah salah. Benar dan salah, maka hasilnya adalah salah. Kemudian benar dan benar, maka hasilnya adalah benar. Kemudian salah dan salah, itu hasilnya salah. Salah dan benar, maka hasilnya juga salah. Sehingga hasilnya adalah salah, benar, salah, salah. Dan ternyata nilai kebenarannya sama dengan negasi jika P maka Q. Ini hasilnya ternyata sama. Sehingga bisa dikatakan negasi dari jika P maka Q itu ekuivalen dengan P dan negasi Q. Sehingga kalau ada negasi dari jika P maka Q, maka kita menentukannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba mengapa kok tidak jika negasi P maka negasi Q. Nah, kita butuh negasi P-nya. P-nya benar berarti negasinya salah, P-nya benar negasinya salah, P-nya salah negasinya benar, P-nya salah negasinya benar. Nah, kita lihat di sini jika negasi P maka negasi Q. Jika negasi P maka negasi Q. Kita lihat di sini. Jika salah maka bernilai benar. Dan jika salah bernilai benar, maka ini benar. Karena implikasi jika benar menjadi salah, ini salah. Jika benar maka benar, itu benar. Nah, kalau kita perhatikan nilai kebenaran dari negasi jika P maka Q, maka tidak sama dengan nilai kebenaran jika negasi P maka negasi Q. Ternyata tidak sama. Di sini salah, benar, salah, salah, sedangkan di sini benar, benar, salah, benar. Sehingga kalau kita mau mencari negasi dari jika P maka Q, maka nanti kita bisa menyatakannya dengan P dan negasi Q. Baik, kita gunakan ini untuk menentukan permasalahan yang berkaitan dengan negasi dari implikasi. Jadi negasi dari implikasi, negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Baik, kita bahas contoh-contohnya. Contohnya, pada pernyataan berikut tentukan negasinya. Jika ketiga sudut segitiga besarnya sama, maka segitiga tersebut sama sisi. Pernyataan P-nya adalah ketiga sudut segitiga besarnya sama. Maka kemudian yang Q, segitiga tersebut sama sisi. Nah, berdasarkan yang kita dapatkan tadi, jika negasi dari jika P maka Q, negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. P dan negasi Q. Berarti untuk yang A, P-nya adalah ketiga sudut segitiga besarnya sama. Jadi ketiga sudut segitiga besarnya sama. Kemudian menggunakan kata penghubung dan ketiga sudut segitiga besarnya sama dan negasi Q-nya adalah segitiga tersebut sama sisi. Karena negasi berarti segitiga tersebut bukan sama sisi. Bukan sama sisi. Jadi negasi dari jika ketiga sudut segitiga besarnya sama, maka segitiga tersebut sama sisi. Itu negasinya ketiga sudut segitiga besarnya sama dan segitiga tersebut bukan sama
bukan sama sisi. Jadi bukan segitiga sama sisi. Kemudian yang B, jika semua siswa belajar, maka semua siswa naik kelas. Nah, di sini ada kuantor. Kuantornya adalah kuantor universal, semua. Ada kata semua di sini. Nah, berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, kalau misalkan ada kuantor universal, negasinya berarti menjadi kuantor eksistensial. Jadi yang semua berubah menjadi ada atau beberapa atau tidak semua. Nah, kali ini kita ubah menjadi ada. Jadi kuantor universal kita ganti menjadi kuantor eksistensial. Jika semua siswa belajar, maka semua siswa naik kelas. P-nya adalah semua siswa belajar. Kemudian Q-nya semua siswa naik kelas. Nah, berarti negasinya adalah P dan negasi Q. Negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. P-nya adalah semua siswa belajar. Semua siswa belajar. Kemudian kata penghubungnya adalah dan. Nah, semua siswa naik kelas, negasi ini P Q-nya. Ini negasi dari Q, karena ada semua di sini, berarti berubah menjadi ada. Dan ada siswa naik kelas, negasinya berarti tidak naik kelas. Dan ada siswa tidak naik kelas. Jadi negasi dari jika semua siswa belajar, maka semua siswa naik kelas, negasinya adalah semua siswa belajar. Dan ada siswa tidak naik kelas. Karena berdasarkan dari tabel kebenaran tadi, negasi jika P maka Q itu ekuivalen dengan P dan negasi Q. Kemudian contoh yang kedua, jika P pernyataan yang benar dan Q adalah pernyataan yang salah, tentukan nilai kebenaran dari negasi dari jika P maka negasi Q. Nah, kita ubah P-nya itu adalah pernyataan yang benar. P-nya benar. Kemudian jika P benar, maka negasi Q. Q-nya tadi adalah pernyataan yang salah. Negasi dari Q berarti benar. Nah, dari sini benar, jika benar maka benar, itu menjadi pernyataan yang benar. Kemudian negasi dari pernyataan yang benar, maka salah. Jadi yang A ini nilai kebenarannya adalah salah. Nah, sekarang yang B. Yang B, negasi dari negasi P. P-nya benar berarti negasinya adalah salah. Kemudian jika salah maka P dan Q. P-nya benar, Q-nya salah. Maka benar dan salah itu hasilnya adalah salah. Karena untuk konjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar. Karena salah satunya salah, apalagi keduanya salah, maka bernilai salah. Sehingga benar dan salah maka hasilnya adalah salah. Kemudian hasilnya negasi dari jika salah maka salah itu nilainya adalah benar. Sehingga negasi dari benar nilainya adalah salah. Jadi untuk yang B ini nilai kebenarannya adalah salah. Baik, demikian pembahasan kita tentang negasi implikasi. Walaupun sedikit yang kita bahas, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.